Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, adik-adik sekalian, santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Masjid Fatimah Bukit Baruga, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam dapat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas dan mengkaji beberapa penjelasan makna dan kandungan daripada ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, di mana surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini turun berurutan. Jadi surat Al-Falaq itu adalah surah yang ke-20 diturunkan, dan langsung diikuti setelahnya surat An-Nas pada urutan yang ke-21. Ini disebutkan dalam muqaddimah, ya, pengantar profil surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, dalam kitab tafsir At-Tahrir dan At-Tanwir yang disusun oleh Asy-Syaikh, ya, Ibnu Ashur, ya. Sementara surat Al-Ikhlas ini adalah surah yang ke-22 diturunkan, ya. Jadi surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Ikhlas. Sekalipun demikian, surat Al-Ikhlas ini adalah surah yang ke-22 diturunkan, tapi untuk peletakannya di dalam urutan mushaf Al-Quran itu terdapat pada surah yang ke-112. Tentu saja urutan surah-surah di dalam Al-Quran ini berdasarkan pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan bacaannya Nabi. Jadi bacaannya Nabi memang dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-An'am, ya, apalagi Al-A'raf, ya, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Begitulah secara turun-temurun Nabi membaca, dan juga para sahabat ketika setoran seperti kita, ya, setoran Al-Quran di hadapan Nabi, begitu urutannya petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, ya. Nah,
Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Ya, terdiri dari 4 butir ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Ya. Ya, jadi kemudian surah ini populer dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Namanya yang paling terkenal adalah surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalam surah ini. Tidak sama kalau Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata al-falaq. Fi jidha hablum min masad. Dibilang al-masad. Tabat yada abi lahabin wa al-lahab. Al-kafirun dan seterusnya. Kenapa surah ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya? Ya, jawabannya adalah karena surah ini mengajarkan ya bagaimana cara kita beriktikad, berkeyakinan mengenai Tuhan. Ya. Bagaimana iktikad yang bersih mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya membersihkan, memurnikan, ya. Dibersihkan dari mana? Dari berbagai macam fitnah dan tuduhan terhadap Tuhan. Karena Tuhan marah kalau dituduh dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifatnya. Tuhan dituduh memiliki anak. Atau Tuhan dituduh sebagai anak, punya orang tua. Ya kan? Maka di dalam ayat ini, surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan gimana sih sifatnya Tuhan itu. Ya, supaya keyakinan kita itu bersih daripada segala bentuk kemusyrikan. Ya. Jadi kalau dibilang al-khalis itu artinya sesuatu yang bersih, murni. Makanya kan biasa dibilang itu kalau kita beramal harus ikhlas. Ya kan? Apa maksudnya? Harus bersih dari segala tujuan lain selain Allah. Jadi kata kha, la, sa itu makna daripada kata yang memiliki huruf dasar kha, la, sa ini berarti murni, ya, jernih, bersih, ya. Ya, jadi al-ikhlas ini adalah bentuk masdar, ya, bentuk masdar dari akhlasa yukhlisu. Apa masdarnya? Ikhlas. Wazan apa ini? Af'ala yuf'ilu if'al. If'alun ikhlasun. Ya kan? Dari sini asalnya ini. Ya, mengikhlaskan artinya membersihkan. Ya.
Jadi surah ini membersihkan segala keyakinan-keyakinan yang mengotori ya sifat tentang Tuhan. Ya, surat Al-Ikhlas ini. Ya. Jadi ada beberapa nama daripada surat Al-Ikhlas ini. Jadi bisa dinamakan surat At-Tafrid. Ya. Bisa juga dinamakan surat At-Tajrid. Bisa juga dinamakan dengan At-Tauhid. Maknanya semua sangat berdekatan ya. Bisa juga dinamakan dengan surat An-Najat, keselamatan. Bisa juga dinamakan dengan ya surat Al-Asas, ya. Surat Al-Asas. Kenapa dinamakan dengan surat An-Najat misalnya? Yang menyelamatkan. Karena kalau seseorang itu sudah meyakini dengan benar kandungan daripada surat Al-Ikhlas ini, dia bakal selamat. Yang jelas, insya Allah dia akan masuk surga. Ketika dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu Esa, pasti masuk surga. Ya. Karena ketika kita sudah meyakini Tuhan itu Esa, itu artinya apa? La ilaha illallah. Iya. Kalau orang sudah meyakini ini surat Al-Ikhlas, insya Allah akan masuk surga. Sekalipun kalau banyak dosanya tetap dibersihkan dulu kan. Na'udzubillah. Ada hal yang menarik misalnya ya kalau kita kaitkan dengan konteks saat ini, banyak tokoh-tokoh dunia yang baik ya seperti Ronaldo kan bermain bola di mana? Di Liga Arab Saudi. Saya lihat Ronaldo ini sangat berpihak kepada Palestina dan suka menyumbang untuk Palestina. Nah, bagaimana orang yang baik ya, banyak sumbangan donasi amal kemanusiaannya, tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dia tidak meyakini la ilaha illallah. Nah, orang yang seperti ini ya sangat disayangkan karena apabila sekalipun banyak amal baiknya, dia menyumbang untuk Palestina misalnya, untuk kemanusiaan, tapi tidak didasari oleh la ilaha illallah, tidak bakal pernah akan masuk surga. Makanya kita doakan Ronaldo masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu Deddy Corbuzier sudah masuk Islam, ya kan, menyatakan syahadat, ya, menyatakan keislamannya. Ya. Ala kulli hal, kalau orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah ada jaminan dia akan masuk surga. Ya. Makanya surah ini dinamakan dengan surat An-Najat. Karena orang kalau sudah syahadat pasti selamat sudah. Tapi kalau tidak pernah mengucapkan syahadat, maka tidak akan selamat. Tidak akan pernah merasakan yang namanya surga. Dinamakanlah dengan surat An-Najat. Kalau ada orang sekalipun dia melaksanakan sholat haji, tapi dia tidak meyakini apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini, tidak bisa masuk surga. Ya, karena tauhid ini adalah asas, ya, fondasi. Bangunan yang ada tidak bisa berdiri kalau tidak ada asasnya, tidak ada fondasinya, tidak bisa tegak. Makanya itu dinamakanlah dengan surat At-Tauhid dan surat Al-Asas. Ya.
Baik, surat Al-Ikhlas ini didahului oleh beberapa surah sebelumnya yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ini. Surah yang terdekat daripada surat Al-Ikhlas sebelumnya yang paling erat kaitannya adalah surat Al-Kafirun. Jadi hubungan antara atau munasabah antara surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun itu sangat erat. Ya. Sekalipun kedua surah ini dipisahkan oleh dua surah, yaitu surat An-Nasr dan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Kedua surah ini, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun, mengandung tujuan yang sama, yaitu bagaimana mengesahkan Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan, tidak boleh ada dua Tuhan dalam keyakinan Islam. Hanya ada satu Tuhan. Surat Al-Ikhlas itu mengajarkan kita mengesahkan Tuhan dalam hal keyakinan, dalam hal akidah, sebagai Tuhan yang tunggal dan esa. Sementara surat Al-Kafirun itu mengandung pengajaran bahwa di dalam beribadah, di dalam menyembah itu hanya satu yang bisa disembah. Cara untuk beribadah kepada Tuhan itu ada di dalam surat Al-Kafirun. Jadi sangat berkaitan, satu dalam hal akidah, satu dalam hal syariat. Al-Ikhlas mentauhidkan Tuhan dalam hal akidah, dan Al-Kafirun mentauhidkan Tuhan dalam hal syariat. Bagaimana kita beribadah itu hanya satu. Tidak boleh ganti-ganti Tuhan, tukaran-tukaran Tuhan. Itu di dalam surat Al-Kafirun. Ya, maka keduanya sangat berkaitan. Makanya itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu paling sering dibaca bersamaan. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa kedua sholat ini dilaksanakan oleh Rasulullah itu berpasangan, berpasangan dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kedua kandungannya tujuannya sama. Kemudian surat Al-Ikhlas ini pembahasan utamanya adalah menafikan bilangan Tuhan yang berbilang. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian menafikan keserupaan antara Tuhan dengan makhluk, yaitu lam yalid wa lam yulad. Kemudian juga menafikan adanya sekutu, sesuatu yang sepadan dengan Tuhan.
Tidak boleh ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Masih kuat? Masih lanjut? Mungkin bagusnya kita jam 5 ya, atau 5:15 kan selesainya ya, karena mau siap-siap lagi sholat maghrib kan, jadi bisa sampai jam 5 lah ya. Kemudian surat Al-Ikhlas ini termasuk surah yang memiliki keistimewaan, fadilah. Di antaranya adalah annaha ta'dilu fi sawabi qira'atiha sulusal Qur'an. Keutamaannya surat Al-Ikhlas ini, pahala membacanya itu setara dengan membaca Al-Quran sepertiganya. Sepertiga Al-Quran. Kok bisa pahalanya sepertiga Al-Quran? Ya karena sebenarnya intisari ajaran tauhid yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dirangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, boleh dikatakan sepertiga ajaran Al-Quran itu adalah masalah tauhid. Dan itu sudah terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Ya, jadi pokok ajaran Islam itu kan 3 ya. Ya. Yang pertama, ya pokok ajaran syariat itu 3. Ya. Kemudian yang pertama adalah tauhid, keyakinan tentang ketuhanan. Ya. Kemudian hukum-hukum, ya, undang-undang. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang amal-amal perbuatan. Ya. Jadi 3 itu. Jadi karena surat Al-Ikhlas ini sudah mewakili satu di antara 3 ini, maka dikatakanlah pahala membaca surat Al-Ikhlas ini setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, jadi ada hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan Abu Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Ada seorang sahabat di masa Nabi mendengar sahabat yang lain membaca yaqra'u qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, selalu diulang. Ya, dibaca terus itu qul huwallahu ahad. Udah selesai dibaca lagi. Udah selesai dibaca lagi. Falamma asbaha, kemudian keesokan harinya, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mendengar tadi ini menghadap kepada Nabi. Pada dzalika lahu, menceritakan hal tersebut. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, ya, innaha la ta'dilu sulusal Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, dan memang mewakili sepertiga daripada ajaran Islam. Ya. Ini masih pengantar dalam surat Al-Ikhlas, profil ya.
Profil surat Al-Ikhlas. Ya, jadi kalau kita santri ya banyak-banyak dulu surah yang panjang-panjang dulu dibaca ya. Ya. Kemudian fi riwayatin ukhra lil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan selain dari Bukhari ya, yang sanadnya itu sampai sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'ani fi lailatin? Kira-kira kalian ini, kata Nabi, saudara-saudara ini mampu tidak untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya, fasyaqqa dzalika alaihim, ini tentu saja memberatkan sahabat. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa dong yang bisa ya Rasulullah malam hari sepertiga Al-Quran? Berapa itu kalau sepertiga Al-Quran? Kam juz? Asharatu ajza ya. Asharatu ajza. 10 juz. Faqala, maka Nabi menjawab, Allahul wahidus samadu sulusul Quran. Allahu al-wahidu as-samadu sulusul Quran. Yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Jadi Nabi di sini menamakan surat Al-Ikhlas dengan Allahul wahidu as-samad. Ya. Menamakan surat Al-Ikhlas dengan Al-Wahidu, ya, Allahul Wahidu Samad. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Nabi menyarankan kalau kita mau tidur, baca dulu minimal sepertiga Al-Quran. Ini bisa diamalkan. Jadi kalau tiap malam kita dapat pahala membaca sepertiga Al-Quran, itu luar biasa kan? Lagi pula hanya kalau dibaca paling berapa menit itu? 4 ayat ini 1 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 nafas. Ya kan? 1 nafas. Ya. Sudah dapat pahala yang besar. Ya. Kalau Anda ini baca surah Qul huwallahu ahad ini setengah menit kah? Setengah menit ini para hafiz ini. Jadi kalau dibaca 3 kali berarti sama dengan khatam 30 juz. Itu di Parepare itu ada amalan yang unik di sana. Kalau ada orang meninggal dibacakan Al-Quran, tapi bukan khatam 30 juz, tapi Qul huwallahu ahad yang dibacakan. Ada dari Parepare di sini? Ada? Tidak ada. Jadi kalau kita dalam akidah Sunni, itu kalau kita membacakan Al-Quran dan diniatkan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang wafat, itu sampai dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sana itu mereka meniatkan bacaan pahala Al-Quran itu dalam bentuk Qul huwallahu ahad. Ya. Dan ternyata ini dasar hadisnya yang tadi kita baca ini. Sahabat yang selalu mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Ya. Sahabat yang selalu mengulang-ulang Qul huwallahu ahad.
Karena kalau sudah dibaca 3 kali, berarti itu pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Berarti pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. 3 kali dibaca. Ya. Saya juga sering mengamalkan ini sebelum tidur. Ya. Jadi kalau sebelum tidur itu bagusnya kita baca surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian ikut surat Al-Falaq. Kemudian surat An-Nas. Insya Allah nyenyak tidurnya. Ya. Tidak ada gangguan mimpi-mimpi setan. Ya. Kalau ada yang biasa ketindisan itu tidak baca doa itu sebelum tidur kan. Jadi kalau kita sebelum tidur baca Bismillah saja, setan sudah lari. Bismillah saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sudah ada Al-Ikhlas. Apalagi kalau ada surat Al-Kafirun. Ya, itu ajaibnya ya, Al-Quran itu. Ya. Kemudian surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan suatu peristiwa. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, ya. Dan Ibnu Jarir dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang musyrik itu suatu ketika pernah nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya, insib lana rabbaka." Ya. Jelaskan kepada kami nasab silsilah Tuhanmu. Ya. Jadi dalam pandangan orang Quraisy, Tuhan itu mesti memiliki silsilah. Ya. Menurut mereka, kalau Tuhan tidak punya silsilah itu aib. Dia ingin menyamakan cara berpikir, ya. Dia ingin menyamakan Tuhan ini seperti makhluk. Makhluk kalau tidak ada nasabnya itu kan aib, ya. Ya enggak? Enggak jelas siapa orang tuanya. Aib kan? Kalau enggak ketahuan siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu aib. Itu kalau makhluk harus diketahui siapa nasabnya. Tapi sebaliknya kalau Tuhan itu sebenarnya aib kalau memiliki silsilah nasab. Ya, sebenarnya Tuhan tak boleh. Ya, kita sudah mau mulai masuk dalam pembahasan ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad." Qul adalah fi'lul amr
Dari qala yaqulu qul. Apa artinya? Katakanlah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang diperintahkan untuk berkata? Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah ini dimulai dengan kata qul. Kenapa dimulai dengan kata qul? Kenapa tidak langsung saja Allahu Ahad? Ya kan? Misalnya surat Al-Fatihah. Apa di situ? Alhamdulillahirabbil. Kenapa tidak ada qulnya? Kenapa Tuhan tidak mengatakan qulil hamdulillahi rabbil alamin? Kenapa? Di sini perlu ada kata qul. Karena Tuhan mau, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi membela Tuhan. Nabi membela Tuhan. Karena Tuhan difitnah, punya anak, atau dia adalah anak daripada Tuhan. Tuhan marah. Maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi, katakan Muhammad kepada mereka itu bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada yang setara dengan Tuhan, dengan Allah. Nanti akan ada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa lanjutannya itu? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Surat apa namanya? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Ikhlas ini Allah mau Nabi membela Tuhan. Maka ada kata qulnya. Di surat Al-Kautsar Tuhan membela Nabi Muhammad. Maka tidak perlu ada kata qul, supaya langsung yang Tuhan yang menyatakan inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Karena di surat Al-Kautsar giliran Tuhan yang membela Nabi Muhammad karena Nabi itu difitnah juga. Iya, inna syani'aka huwal abtar. Nabi digosipin bahwa Nabi itu terputus keturunannya. Ketika ada anaknya Nabi yang meninggal, ada orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad itu sudah putus keturunannya. Maka di surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad. Ya. Maka tidak ada kata qulnya. Kalau di sini ada kata qulnya supaya Nabi bisa membela Allah. Jadi katakan wahai Muhammad terhadap siapapun yang menanyakan tentang sifat Tuhan dan silsilah keturunan Tuhan, katakan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada silsilah keturunannya. Ya. Dia tunggal dalam zat dan sifatnya. Ya. Tidak ada sekutu. Ya, yang setara dan sepadan dengan Allah. Kemudian Allahus Samadu, dialah tempat bersandar. Ya, tempat bergantung. Ya.
Ya, tempat bersandar dan tempat meminta, ya. Kemudian lam yalid, ya, tidak beranak. Lam yasdur minhu anhu waladun, tidak ada anaknya. Ya, karena memang tidak ada, ya, yang serupa dengan Tuhan. Ya, ya. Kalau manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Tidak boleh Tuhan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau Tuhan punya anak, ya. Kalau Tuhan punya anak, berarti ada pasangannya kan? Ya enggak? Kalau Tuhan punya anak, berarti ada pasangannya. Ini jawaban terhadap Tuhan, jawaban terhadap tuduhan bahwa Tuhan itu punya anak namanya malaikat. Ya, dikatakan bahwa malaikat itu anaknya Tuhan. Ya, jadi tidak benar itu. Kalau dikatakan malaikat itu anaknya Tuhan. Ya. Jadi kekeliruan orang yang mengatakan kalau Tuhan itu punya anak, berarti Tuhan itu punya pasangan. Iya. Ada juga keyakinan yang sama, yaitu keyakinan orang Yahudi yang meyakini Uzair itu orang soleh, wali sebenarnya. Juga dikatakan sebagai anak Tuhan. Umat Nasrani juga meyakini Nabi Isa itu mereka yakini sebagai Tuhan, anak Tuhan. Ya, ini dengan tetap kita hargai keyakinan mereka, tapi secara keyakinan kita berbeda. Secara keyakinan kita berbeda terhadap Nabi Isa. Kita meyakini Nabi Isa tetap sebagai Nabi, tidak lebih. Sementara mereka meyakininya Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Ya. Jadi ini membantah semua pernyataan tadi. Lam yalid. Nabi tidak beranak. Ya. Walam yulad, dan Tuhan tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau lam yalid itu fi'il mabni ma'lum, ya. Yalidu fi'il mabni ma'lum, melahirkan. Kalau yulad fi'il mudhari mabni majhul, dilahirkan. Lam itu huruf jazam, ya. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Huruf yang menjazam, menafikan, ya, dan membalikkan waktunya, ya. Jadi tidak pernah Tuhan itu sejak dahulu, ya, sejak pada permulaannya tidak pernah Tuhan itu memiliki anak. Ya. Bahkan Tuhan itu tidak
memiliki permulaan, ya. Ini memang di luar logika manusia, ya. 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 Jadi Tuhan ada tanpa diciptakan, tanpa ada permulaan. Ya. Dia yang pertama tapi tanpa permulaan. Ya, sama sekali tidak sama dengan makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada permulaannya berarti sama dong dengan makhluk. Ya. Ini. Dan lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan. Kenapa? Karena kalau Tuhan dilahirkan, berarti sebelum lahir Tuhan di mana? Ya kan? Berarti pernah dong Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu dilahirkan, berarti sebelum lahir di mana dia? Iya kan? Iya. Ini. Jadi tidak boleh Tuhan itu dilahirkan. Jadi kalau dalam menyifati Tuhan, itu aib kalau Tuhan itu melahirkan atau dilahirkan. Ya. Karena aturan yang berlaku terhadap manusia dan Tuhan itu tidak boleh sama. Ya. Tidak boleh sama. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kufuwan itu berasal dari kata kufun. Kufun kan ada qiraat itu ya yang membaca walam yakul lahu kuf'an. Ada. Ya. Ada qiraat yang membaca itu. Ya. Kufu'an ya. Hafiz an Asim membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Baqun ya. Imam qiraat yang lain ya membaca kufu'an walam yakul lahu kufu'an ahad. Ya. Hamzah dan fa-nya di dhammah. Sedikit lagi kawan-kawannya. Maksudnya laisa lahu kufuwan ahad, ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa lillahi ahadun yusawihi. Tidak ada satu apapun yang setara dengan Tuhan. Ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa, ya. Ya. Tidak ada yang setingkat dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang musyrikin menjadikan malaikat dan para berhala itu sebagai tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan berhala-berhala itu setara dengan Allah. Nah, inilah maksud dan tujuan daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Membantah semua tuduhan-tuduhan, sifat-sifat ya kekurangan ya yang ditujukan kepada Tuhan. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas untuk membersihkan Tuhan dari segala tuduhan-tuduhan tersebut.
Ya, kita ingin simpulkan ya, kesimpulannya adalah surat Al-Ikhlas ini mengandung penetapan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini penetapan, isbat namanya. Menetapkan bahwa Tuhan itu esa dan sebagai satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta kebutuhan. Ya. Itu isbat. Sifat-sifat yang ditetapkan kepada Tuhan. Sementara setelahnya itu nafiyun, menafikan, menidakkan, ya, membantah akidah-akidah keyakinan tersebut. Lam yalid, Tuhan tidak boleh punya anak. Walam yulad, tidak boleh berstatus sebagai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh ada yang setara dengan Tuhan. Jadi menentang adanya dualisme dalam ketuhanan. Tidak boleh ada dua Tuhan dalam Islam. Ya. Ya, jadi kesimpulannya bukanlah satu aib kalau dikatakan Tuhan itu tidak beranak ya. Justru aib kalau Tuhan punya anak. Tuhan kok punya anak, ya kan? Ya tidak. Berarti ada pasangannya, ya kan? Berbeda kalau manusia. Kalau manusia itu, mohon maaf, itu dibilang kurang sempurna kalau manusia tidak punya anak. Jadi hukumnya itu berbeda aturannya. Beda aturan antara manusia dengan Tuhan. Kalau manusia bagus tidak kalau ada anaknya? Bagus. Tapi kalau Tuhan tidak boleh Tuhan punya anak, karena kalau Tuhan punya anak berarti dia sama dengan manusia. Iya kan? Nah, kalau Tuhan itu dilahirkan berstatus sebagai anak, terus orang tuanya siapa? Ya kan? Dikandungnya berapa lama? Ya kan? Sebelum dia dilahirkan, di mana dia? Bagaimana proses penciptaannya ini Tuhan yang dilahirkan ini? Banyak pertanyaan. Jadi memang yang paling ideal adalah Tuhan ini yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Esa, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan. Tidak ada sekutunya. Ya, tidak boleh ada dualisme dalam Tuhan. Insya Allah inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin kita bagusnya ba'da asar aja ya. Ya, insya Allah kita usahakan ba'da asar. Kalau tidak Sabtu, mungkin saya ambil waktu Kamis sore. Itu aja. Ya. Sabtu sore atau Kamis sore. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.